menghampiri Bintang yang masih terbaring tak sadarkan diri di bangsal rumah sakit. Dia duduk di samping bangsal sambil menggenggam tangan istrinya itu. "Bintang, kamu kenapa? Bangunlah, aku tidak tahan melihatmu seperti ini," kata Rangga dengan suara lirih. Dia akan terlihat sangat lemah jika itu menyangkut orang yang dia cintai, terutama istrinya. "Bagaimana kondisi Bintang, Nak?" tanya Mia yang baru saja masuk ke dalam ruangan di mana Bintang dirawat. "Dia masih belum sadar, Ma," jawab Rangga. "Bintang adalah wanita yang kuat. Dia pasti akan baik-baik saja." "Iya, Ma. Semoga saja Bintang cepat sadar," jawab Rangga. Dia terus menggenggam tangan istrinya itu sambil menatap wajah istrinya yang masih setia terpejam. "Bagaimana keadaan Tama dan Mika? Maafkan Rangga ya, Ma, karena Rangga membuat repot Mama," ucap Rangga. "Tama dan Mika baik-baik saja. Mereka sempat sedih saat mendengar mominya pingsan dan memaksa ingin ke sini. Untungnya ada baby Juno, jadi mereka sedikit terhibur." "Apa kamu begitu mencintai Bintang, Nak?" tanya Mia. "Melebihi nyawaku sendiri," jawab Rangga. "Seandainya ingatan Bintang tidak kembali, apa kamu masih akan tetap mencintai dia?" tanya Mia lagi. "Selamanya aku akan mencintai Bintang. Dan jika memang ingatan Bintang tidak bisa kembali, maka aku akan membuat kenangan baru bersamanya. Kenangan yang akan dia ingat sepanjang hidupnya." Mia tersenyum mendengarnya. Tidak lama kemudian, Bintang mulai menggerakkan jari-jarinya. Rangga yang merasakan itu segera bergegas memanggil Juan. Juan mulai memeriksa keadaan Bintang. "Semuanya baik," kata Juan setelah selesai memeriksa. "Bintang, apa kamu mengingat sesuatu?" tanya Juan. Bintang hanya menggelengkan kepalanya. "Tadi, kenapa kamu bisa pingsan? Apa ada hal yang membuatmu syok?" tanya Juan lagi. Bintang kembali menggelengkan kepalanya. "Kalau ada sesuatu yang kamu ingat, tolong beritahu aku," suruh Juan. Bintang menjawabnya dengan anggukan. Kemudian Bintang menepis tangan Rangga saat Rangga ingin menyentuh tangannya. "Dokter, aku ingin istirahat. Suruh semua orang keluar dari ruanganku," pinta Bintang kepada sang dokter. Juan menatap ke arah Rangga. Rangga menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Bintang, aku akan pergi sebentar. Aku akan berada di sini saat kamu bangun nanti," ucap Rangga. Bintang tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia malah memalingkan wajahnya dari Rangga. Rangga berpikir mungkin Bintang masih marah padanya karena kejadian saat dia bangun tidur pagi tadi. Dia keluar dari ruangan Bintang dan membiarkan Bintang sendirian untuk beristirahat. Ketika semua orang sudah pergi dari ruangannya, Bintang kembali bangun dari posisi dia tidur. Dia menghela nafas panjangnya. Dia keluar dari ruangannya dan berjalan menuju ke suatu tempat. Setelah meminta izin kepada polisi penjaga, Bintang masuk ke dalam ruangan di mana seorang wanita cantik dengan tubuh kurus, mata yang agak cekung sedang terbaring lemah. Dia menatap wanita itu prihatin. Apalagi ketika dia mendengar dari polisi kalau wanita itu tidak mau dioperasi saat mendengar dirinya kecelakaan. "Bintang?" panggil wanita itu dengan suara lemah. Bintang tidak menjawab. Dia menatapnya sekilas. "Kenapa kamu menolak untuk dioperasi, Livia?" tanya Bintang. Wanita yang ditemui Bintang adalah Livia, mantan kekasih suaminya. "Apa ingatanmu sudah kembali?" tanya Livia. "Iya, aku ingat semuanya. Bahkan aku juga mengingat saat kamu dan suamiku berpelukan," jawab Bintang dengan wajah datar. "Bintang, kamu salah paham. Rangga memelukku. Lakukan operasimu," sela Bintang sebelum Livia menyelesaikan kata-katanya. "Apa?"
Aku bilang lakukan operasimu. Jangan jadikan kecelakaan yang menimpaku sebagai alasan dirimu menolak untuk dioperasi. Karena aku tidak ingin merasa bersalah padamu. Bintang mengatakan itu dengan menatap Livia secara tajam. Jika itu keinginanmu, baiklah, aku akan melakukan operasi itu secepatnya. Tapi Bintang, kamu harus percaya kalau orang yang dicintai Rangga saat ini hanyalah dirimu. Waktu itu dia memelukku sebagai salam perpisahan, jelas Livia. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hubunganku dengan suamiku, karena itu bukan urusanmu. Maafkan aku, ucap Livia lagi. Bintang tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya melangkahkan kakinya keluar dari ruangan rawat Livia. Namun sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu. Aku mengizinkanmu untuk bertemu dengan suamiku saat operasimu berhasil. Bintang mengatakan itu tanpa melihat ke arah Livia. Bintang sudah berada di dalam ruangannya. Dia mengambil ponsel miliknya. Dia ingin sekali menelepon kedua anaknya. Tama, Mika, Mami kangen banget sama kalian berdua. Aku juga kangen banget sama kamu, Mas. Tapi aku masih kecewa sama kamu, gumam Bintang. Tak, tak, tak. Boleh aku masuk? Tanya seseorang yang mengetuk pintu. Dia adalah Juan. Masuklah, Dok. Bintang mempersilahkan Juan masuk. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Tanya Juan. Bintang menatap Juan seolah bertanya apa maksud dari ucapan Juan barusan. Aku tahu, ingatanmu sudah kembali. Kamu lupa kalau aku ini dokter? Tanya Juan. Bintang masih terdiam. Tadi, saat kamu bilang kamu belum ingat apapun, aku tahu kamu bohong, kata Juan lagi. Aku memang sudah mengingat semuanya, Kak. Akhirnya Bintang mengaku. Tapi, aku masih ingin memberi suamiku hukuman. Aku masih kecewa sama dia, Kak, kata Bintang kemudian. Sampai kapan? Sampai kapan? Tanya Juan lagi. Bintang menggelengkan kepalanya. Apa kamu tahu? Tanpa kamu menghukumnya, dia sudah menderita selama ini. Tentu saja Kak Juan membelanya. Dia kan sahabat kakak, kata Bintang dengan sedikit candaan. Ya sudah, terserah padamu. Kalau kamu masih tetap ingin menghukumnya, silahkan saja. Tapi jangan terlalu lama, oke? Iya, Kak. Aku hanya ingin menghukumnya beberapa hari saja kok, jawab Bintang. Juan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan tidur terlalu malam. Meskipun kamu sudah sembuh, kamu masih memerlukan banyak istirahat. Juan memperingatkan. Rangga sedang dalam perjalanan. Mungkin sebentar lagi dia sampai. Aku tinggal ya. Juan keluar dari ruang rawat adik iparnya itu. Bintang menatap langit dari jendela kamarnya. Maafkan aku, Mas. Sebenarnya aku sangat merindukanmu. Tapi aku masih kecewa padamu karena kamu tidak jujur padaku. Bintang berbicara dengan dirinya sendiri. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Rangga yang baru saja tiba. Maaf, maksudku Bintang. Rangga meralat perkataannya. Apa yang Pak Rangga bawa? Tanya Bintang saat melihat kantong plastik di tangan Rangga. Aku memberikanmu bakso. Ana dan Dewi bilang, kamu paling suka dengan bakso Pak Samad. Jadi aku mampir ke sana sebelum datang kemari, jawab Rangga. Rangga menaruh bakso tersebut ke dalam mangkuk. Dia duduk di samping istrinya itu. Rangga menyodorkan sendok berisi bakso kepada Bintang. Aku bisa makan sendiri, kata Bintang. Aku ingin menyuapimu, dan aku tidak terima penolakan, titah Rangga. Bintang hanya pasrah menerima suapan demi suapan dari sang suami. Maafkan aku, Mas, karena aku tidak jujur padamu kalau aku sudah mengingat semuanya, batin Bintang sambil terus menatap wajah suaminya. Kenapa menatapku seperti itu? Apa aku terlihat tampan saat ini? Tanya Rangga. Apa sih, Mas?
Gak jelas banget, gumam Bintang. Kamu bilang apa barusan? Tanya Rangga. Duh, Bintang, kebiasaan deh. Dari dulu sifat cerobohmu itu gak hilang-hilang, batin Bintang. Memang aku bilang apa, Pak? Tanya Bintang pura-pura tidak tahu. Tadi, aku seperti mendengar kamu memanggilku Mas, kata Rangga sedikit berhati-hati. Pak Rangga salah dengar kali. Kenapa aku harus manggil Pak Rangga Mas? Memang Pak Rangga siapanya aku? Tanya Bintang yang berusaha membuat suaminya itu tidak curiga. Sudah, lupakan saja. Lebih baik kamu habiskan baksonya sebelum dingin. Rangga kembali menyedokkan bakso ke dalam mulut istrinya itu. Bintang merebut mangkuk yang berada di tangan Rangga. Kamu juga pasti belum makan kan, Pak? Sekarang, Bapak juga harus buka mulut. Kini giliran Bintang yang menyuapi Rangga dengan bakso. Jadilah keduanya suap-suapan bakso. Terima kasih ya, Pak, ucap Bintang. Untuk? Hanya ingin berterima kasih saja, jawab Bintang cuan. Tadi pagi, aku sudah mengatakan padamu kan, kalau aku mencintaimu, dan sekarang aku ingin mengulangi ucapan itu lagi. Bintang, aku sangat mencintaimu. Blus, jantung Bintang semakin berdetak kencang. Andai saja dia sedang tidak memberi hukuman kepada suaminya, dia akan langsung memeluk suaminya itu dengan sangat erat dan menghujaninya dengan ciuman. Aku ingin istirahat. Aku ngantuk, Pak. Bintang mengalihkan pembicaraannya. Rangga membantu Bintang merebahkan tubuhnya dan menyelimuti tubuh istrinya dengan selimut. Sementara Rangga, dia tidur di sofa yang ada di ruangan tersebut. Kontrak pernikahan bab 92. Hari ini Bintang sudah diperbolehkan untuk pulang. Dengan kecepatan sedang, Rangga melajukan mobilnya menuju kediaman Wijaya. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di rumah besar milik keluarga Wijaya. Ketika memasuki rumah besar tersebut, mereka disambut oleh ibu, mertua, dan juga anak kembarnya Tama dan Mika. Kedua bocah kembar itu memberikan bunga mawar putih kepada mominya sebagai penyambutan di rumah tersebut. Momi, kami kangen sama Momi, tubuh Bintang. Sayang, biarkan Momi istirahat dulu, kata Rangga kepada kedua anaknya. Tidak apa-apa, Pak Rangga, aku juga merindukan mereka. Bintang membalas pelukan mereka berdua. Momi sangat merindukan kalian. Maafkan Momi karena Momi sempat melupakan kalian, ucap Bintang dalam hati. Momi, kenapa Momi nangis? Tanya Mika saat melihat air mata di kedua pipi Mominya. Momi, jangan nangis. Tama tidak pernah nakal lagi kok. Tama tidak pernah merebut mainan Mika lagi, kata Tama. Bintang menggelengkan kepalanya dan memeluk kembali tubuh kedua anaknya. Kenapa sikap Bintang menjadi aneh? Dia seperti sudah mengingat semuanya, batin Rangga. Bintang, Mama senang kamu sudah mulai baikan. Jangan sakit lagi ya, Nak, ucap Nia. Insya Allah, Ma, jawab Bintang sembari tersenyum. Ibu yakin kamu belum sarapan kan? Apalagi makanan rumah sakit itu kan tidak enak. Pasti kamu tidak memakannya, kata ibu. Ibu benar, aku belum sarapan. Jadi aku akan makan yang banyak hari ini, jawab Bintang. Bintang menggandeng kedua anaknya untuk ikut makan bersamanya. Tama, Mika, kalian mau lauk apa? Biar Momi suapin ya, tanya Bintang. Tama dan Mika menatap Dedi mereka. Bintang, kamu makan saja. Anak-anak biar aku yang menyuapinya. Tidak apa-apa, Pak Rangga. Aku senang bisa menyuapi mereka, jawab Bintang. Sekarang jawab Momi ya. Kalian mau lauk yang mana? Tanya Bintang. Tama mau daging rendang buatan nenek. Mika juga. Bintang mengambil daging rendang yang diminta kedua anaknya. Bintang
mulai menyuapi kedua anaknya. Dia begitu senang melihat Tama dan Mika makan dengan lahap. Bintang terus tersenyum melihat anak-anaknya. "Makanlah," suruh Rangga sambil menyodorkan sendok berisi nasi. "Jika kamu terus-terusan menyuapi mereka, kapan kamu akan mulai makan? Jadi, biarkan aku menyuapimu," kata Rangga. Rangga mulai menyuapi Bintang. "Sepertinya aku melupakan sesuatu di kamar. Mama ke kamar dulu ya." Mia beranjak pergi dari tempat duduk. Ibu juga harus ke dapur nih." Kini giliran Rati yang meninggalkan tempat itu. "Mommy, Mika sudah kenyang. Mika mau ambil tas Mika dulu di kamar ya. Tama juga mau." Tama dan Mika meninggalkan orang tua mereka berdua. Sebenarnya sebelum Rati dan Mia meninggalkan meja makan, mereka mengedipkan mata kepada kedua cucu mereka sebagai kode. Rangga masih setia menyuapi istrinya itu sambil terus menatap manik mata istrinya itu. "Jika kamu terus seperti ini, bagaimana aku bisa menghukummu, Mas? Bahkan, kamu selalu membuat aku jatuh cinta setiap hari," batin Bintang. Rangga mengusap bibir Bintang dengan ibu jarinya saat ada sisa makanan di bibir itu, kemudian menjilatnya. "Pak Rangga, bukankah itu jorok?" "Selama itu bekas bibirmu, tidak masalah buatku," jawab Rangga dengan terus menatap mata istrinya itu. "Duh, jika ditatap seperti ini, lama-lama aku bisa ketahuan," batin Bintang lagi. "Pak Rangga, aku sudah kenyang. Aku mau ke kamar saja," pinta Bintang dan beranjak dari tempat duduknya. Namun lengannya dicekal oleh Rangga. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Bintang. "I love you," bisiknya di telinga Bintang. Seketika wajah Bintang merona. Lagi-lagi jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Padahal ini bukan kali pertama suaminya mengatakan cinta. Tapi tetap saja hal itu membuat dia berbunga-bunga. Entah sudah semerah apa wajahnya sekarang, tapi dia lebih memilih langsung masuk ke dalam kamarnya. Hari itu Bintang memilih untuk tidak berangkat kuliah. Dia sudah janjian dengan Anna dan juga Dewi untuk ketemuan. Mereka ingin mengingat masa-masa sekolah dulu. Untuk itu, mereka janjian ketemuan di warung bakso Pak Somad siang ini. "Kamu mau kemana?" tanya Rangga saat melihat Bintang yang sudah memakai baju rapi dan membawa tas cincin miliknya. "Pak Rangga, kok nggak kerja? Emang nggak sibuk?" Bintang balik bertanya. "Aku sudah menyerahkan pekerja aku pada Nando hari ini. Jadi aku bisa santai di rumah. Kamu belum jawab pertanyaan aku yang tadi." "Aku ada janji sama seseorang. Maaf Pak, aku harus pergi." Setelah mengatakan itu, Bintang langsung pergi meninggalkan Rangga. Karena khawatir sekaligus penasaran, Rangga memutuskan mengikuti Bintang diam-diam. Bahkan dia sengaja tidak menggunakan mobil pribadinya, dia memilih menggunakan taksi online. Bintang sudah sampai di warung bakso Pak Samad 15 menit lebih awal. Dia memilih duduk di bangku paling ujung seperti yang biasa dia lakukan ketika sekolah dulu. "Mau pesen apa, Neng?" tanya sang pemilik warung yang tak lain adalah Pak Samad. Meskipun warung baksonya terbilang laris, Pak Samad lebih memilih turun tangan sendiri dalam melayani pelanggannya. Jadi Pak Samad sangat mengenal satu persatu siapa saja penikmat bakso jualannya. "Aku pesen es teh dulu saja ya Pak, soalnya lagi nunggu temen," jawab Bintang. Ya, itu adalah minuman andalan yang biasa Bintang dan teman-temannya pesan. "Neng Bintang ya?" tanya Pak Samad yang memang sudah sangat mengenal Bintang dan teman-temannya. "Ternyata Pak Samad masih kenal sama saya. Saya kira Pak Samad sudah lupa sama saya," jawab Bintang. "Mana mungkin Bapak lupa sama Neng? Neng kan hampir tiap hari kesini dulu." Pak Samad duduk di bangku kosong yang ada di depan Bintang. "Oh iya, mana Neng Ana dan Neng Dewi? Biasanya kalian kan selalu kesini bertiga," tanya Pak Samad lagi. "Ini kita lagi janjian Pak. Kayaknya mereka lagi di jalan deh."
jawab Bintang. Ternyata ini beneran kamu, Bi, suara seseorang dari belakang Bintang. Bintang menoleh ke sumber suara tersebut. Kak Bima, sapa Bintang saat tahu kalau orang tersebut adalah Bima. Boleh aku duduk di sini? Tentu saja boleh, Kak. Ini kan tempat umum, jawab Bintang. Dan Bima mau pesan apa? Tanya Pak Samad. Aku bakso supernya 1, sama jeruk manis ya, Pak. Saya permisi ke belakang dulu ya, Neng Bintang dan Den Bima. Pak Samad meminta izin. Kini hanya ada Bintang dan Bima di meja tersebut. Maafin aku ya soal kemarin, ucap Bintang membuka pembicaraan. Sudahlah, kamu tidak salah kok, jawab Bima. Oh iya Bintang, besok malam aku akan kembali ke Amsterdam. Aku sudah mendapatkan kontrak kerjasama dengan perusahaan Wijaya Group dan akan memulai membangun proyek yang ada di sana. Tadinya aku kira aku akan bisa membawamu ke sana. Tapi ternyata... Sekali lagi maafkan aku ya, Kak. Aku tidak bermaksud membuatmu patah hati, kata Bintang. Jangan meminta maaf. Itu membuatku seperti orang pecundang yang telah kalah, protes Bima. Kamu dengar Bintang, seseorang yang mencintai harus bersiap dengan segala konsekuensinya. Dia akan merasakan kebahagiaan saat cintanya diterima, dan dia juga harus merasakan patah hati saat cintanya ditolak. Dan aku harus menerima konsekuensi itu, lanjut Bima. Ini es teh milik Neng Bintang, dan ini bakso pesanan Den Bima. Pak Samad kembali datang sambil meletakkan pesanan di atas meja. Setelah itu, dia kembali meninggalkan mereka. Aku kira bakso Pak Samad masih enak seperti dulu, tapi ternyata rasanya sudah berubah ya, kata Bima setelah mencicipi bakso yang sudah berada di hadapannya. Bintang mencicipi bakso milik Bima yang dibilang rasanya sudah berubah. Menurutku rasanya masih sama saja seperti dulu, kata Bintang. Benarkah? Mungkin karena baik dulu maupun sekarang kamu memang benar-benar menyukai bakso itu. Tapi dulu aku menyukai bakso itu karena aku menyukaimu. Dan sekarang aku tidak suka juga karena kamu menyukainya. Bima meletakkan sendok yang dia pegang di atas meja. Dari dalam taksi ada seseorang yang memperhatikan mereka. Ada rasa cemburu yang besar yang menyelimuti hatinya. Jalan, suruhnya kepada pengemudi taksi online tersebut. Aku pergi ya, pamit Bima setelah meletakkan uang 100 ribuan di atas meja. Hati-hati, ucap Bintang. Kontrak pernikahan bab 93. Ada perasaan tidak enak di hati Bintang saat melihat kepergian Bima. Namun apa mau dikata, terkadang cinta memang egois. Kita tidak mungkin memaksakan hati kita untuk mencintai seseorang saat hati kita sudah memilih satu nama untuk bersemayam di sana. Bintang menghela nafasnya panjang. Kayaknya berat banget, suara itu mengagetkan Bintang. Ternyata kalian. Maaf, kita telat. Maklum, tadi Bumil minta macam-macam, kata Ana sambil menundukkan dirinya di bangku sebelah Bintang. Kok aku sih? Bukannya kamu ya yang minta ketemu dulu sama dokter tampan kamu itu, serga Dewi. Ya, iya deh, iya salah aku. Harusnya kamu itu maklum, aku kan gak bisa tiap hari ketemu sama Yayang Alek. Gak kayak kalian yang bisa ketemu Yayang kalian tiap hari. Ana berusaha membela diri. Idih, curhat. Kalau mau curhat, sono sama Mama Dede, kata Dewi. Loh, Bi, ini bakso siapa? Kok gak dimakan? Emang kamu sudah pesen duluan ya? Tanya Ana saat melihat ada semangkuk bakso di meja mereka. Itu milik Kak Bima. What? Teriak Ana dan Dewi barengan. Apaan sih kalian? Bikin telinga aku mau pecah aja,
kata Bintang sambil menutup telinganya. Kalian ketemuan? Tanya Dewi. Hei, tolong digarisbawahi ya. Aku gak ketemuan sama dia. Cuma kebetulan ketemu di sini aja kok. Kebetulan. Catat ya, jawab Bintang dengan menekankan kata kebetulan. Iya, kamu kan sekarang cinta matinya sama Pak Rangga. Ups, keceplosan, kata Ana kemudian membungkam mulutnya sendiri. Bintang terdiam. Emang kelihatan banget ya? Tanya Bintang kepada kedua temannya. Jadi kamu beneran sudah jatuh cinta lagi sama Pak Rangga? Tanya Dewi. Sudah, jangan bicarakan itu lagi. Sekarang kalian mau pesan apa? Tanya Bintang kepada kedua temannya. Pak Samad, sini, panggil Bintang. Wah, neng-neng cantik udah pada kumpul nih. Pak, kita pesan yang seperti biasanya saja ya. Bakso super pedas sama es teh manis kan? Tanya Pak Samad. Bapak masih ingat saja kesukaan kami, jawab Ana. Tunggu sebentar ya, Neng. Pak Samad meninggalkan meja mereka bertiga. Rangga yang awalnya tidak ingin pergi ke kantor memutuskan pergi ke kantor. Setelah tahu orang yang ditemui Bintang adalah Bima, perasaannya jadi sedikit kacau. Dia lebih memilih melampiaskan emosinya pada pekerjaan. Pak, sudah sampai, kata sang pengemudi taksi online. Oh, Rangga keluar setelah memberikan 2 lembar uang 100 ribuan. Pak, ini kebanyakan. Biayanya kan cuma 50 ribu. Ambil saja, Pak, jawab Rangga. Dengan perasaan galau, Rangga berjalan menuju ruang kerjanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Sapa setiap karyawan yang berpapasan dengan Rangga. Rangga hanya membalasnya dengan tersenyum. Akhirnya, dia tiba juga di ruangannya. Rangga mendudukkan dirinya di kursi kebesarannya. Rangga menyandarkan punggungnya di sandaran kursi sambil memejamkan matanya. Ga, bukannya kamu bilang hari ini gak datang ke kantor ya? Tanya seseorang yang tiba-tiba masuk di dalam ruangannya. Siapa lagi orang yang berani masuk ke ruang kerja bosnya tanpa izin selain Nando? Hei, bukannya ketuk pintu, langsung terobos aja kamu. Benar-benar tidak punya sopan santun sama bos, kata Rangga. Ya, sorry, ucap Nando seraya duduk di depan Rangga. Kenapa? Kelihatannya mood kamu sedang jelek. Apa aku harus melepaskan Bintang ya? Nando terkejut mendengar ucapan bosnya tersebut. Kenapa lagi? Tanya Nando. Barusan Bintang ketemuan sama si Bima. Aku jadi bingung harus bersikap bagaimana. Memang kamu sudah tidak mencintai Bintang lagi? Masihlah. Bahkan setiap hari aku semakin jatuh cinta padanya, jawab Rangga. Terus kenapa kamu berpikir buat ngelepasin dia? Tanya Nando. Ya, aku merasa seperti orang jahat yang memisahkan orang yang saling mencintai. Memang kamu yakin kalau Bintang mencintai Bima? Rangga pun terdiam. Terus bagaimana dengan kedua anakmu? Apa mereka harus kehilangan ibu mereka? Lagi-lagi Rangga terdiam. Rangga, jadi sebegitu saja usahamu buat mendapatkan cinta Bintang? Kamu tidak ingat bagaimana usaha Bintang untuk mendapatkan cintamu dulu? Dia bahkan rela kamu bentak setiap hari. Dia juga tetap bersabar meski awalnya kamu tidak pernah menganggap dia sebagai istri. Nando mengingatkan bagaimana usaha Bintang dulu demi temannya itu. Tiba-tiba saja Rangga bangkit dan berjalan keluar meninggalkan Nando. Hei, mau kemana kamu? Tanya Nando sedikit berteriak. Rangga berjalan sambil melambaikan tangannya. Kebiasaan, gumam Nando sambil menatap kepergian Rangga. Bintang tiba di rumah pukul 2 siang. Dia menghentikan langkahnya saat melihat Rangga berdiri di depan pintu dengan bersandar di daun pintu. Kenapa berdiri di sini? Tanya Bintang. Dari mana kamu? Aku... Belum sempat Bintang menjawab, Rangga sudah memeluknya dengan sangat erat.
Jangan pergi. Jangan pernah tinggalkan aku. Pak Rangga, kenapa Bapak tiba-tiba bicara seperti ini? Tanya Bintang bingung. Jika kamu belum mencintaiku tidak apa-apa, tapi tetaplah di sisiku. Jangan pergi kemanapun, pinta Rangga. Sebenarnya tadi setelah dari kantornya, Rangga pergi ke hotel tempat Bima menginap. Dia menemui Bima untuk menanyakan alasan Bima menemui istrinya. Bima tidak berniat menjelaskan apapun kepada Rangga. Dia hanya bilang kalau sebenarnya dia ingin membawa Bintang ikut bersamanya. Ketika Rangga menanyakan apa Bintang bersedia ikut dengannya, dengan santainya dia menyuruh Rangga untuk menanyakan sendiri kepada Bintang. Entah kenapa, Bintang merasakan sesak di dadanya. Dia menjadi merasa bersalah karena telah membohongi suaminya itu. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Rangga melepaskan pelukannya dan menatap mata istrinya itu. Apa? Tanya Rangga. Entah kenapa, Rangga merasa menjadi seorang pecundang saat ini. Dia takut dengan apa yang akan Bintang katakan. Sebenarnya jangan katakan apapun karena aku belum siap mendengarnya, sela Rangga. Rangga merasa takut kalau kenyataannya Bintang bersedia pergi dengan Bima. Tapi kamu harus tahu kalau aku akan menjemput anak-anak di rumah Kak Tari. Kita bicara lain kali. Rangga meninggalkan Bintang yang masih berdiam di tempatnya semula. Mas, aku ingin bilang kalau aku sudah mengingat semuanya. Aku tidak ingin membohongimu lagi. Bintang hanya bisa mengatakan hal itu di dalam hati, karena Rangga tidak memberinya kesempatan. Rangga sudah bersiap untuk menjemput kedua anaknya di rumah Mentari. Namun saat dia hendak membuka pintu mobilnya, ada sebuah mobil yang memasuki halaman rumahnya. Dan dia sangat mengenali pemilik mobil tersebut. Baru saja aku mau menjemput mereka, tapi kamu sudah kesini mengantarnya, kata Rangga pada sang pemilik mobil. Mereka sudah tidak sabar ingin pulang, kata Juan. Mobil yang memasuki halaman rumahnya adalah mobil Juan. Dia datang untuk mengantar Tama dan Mika. Anak-anakmu ketiduran di dalam mobil. Mungkin mereka kecapean. Aku bawa mereka ke kamar dulu. Nanti kita ngobrol sebentar, suruh Rangga. Rangga menggendong anaknya satu persatu keluar mobil dan memindahkan ke dalam kamar mereka. Sementara Juan, dia duduk di ruang tengah ditemani Bintang. Kamu sudah bilang soal ingatanmu pada Rangga? Tanya Juan. Bintang menggelengkan kepalanya. Bintang menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menghempaskannya secara perlahan. Tadinya, aku berpura-pura belum ingat apapun hanya untuk memberinya hukuman karena dia tidak jujur padaku soal Livia. Tapi, Bintang menghentikan perkataannya saat melihat Rangga menatapnya dengan tatapan tajam. Dia berjalan mendekati Bintang sambil bertepuk tangan. Wah, ternyata istriku benar-benar hebat ya. Dia tega membohongi suaminya hanya untuk memberinya hukuman. Mas, Rangga berdiri tepat di hadapan Bintang. Apa kamu tahu, saat kamu kecelakaan itu adalah hukuman terbesar bagiku. Sejak saat itu, aku selalu menyesali perbuatanku. Dan saat dokter mengatakan kamu koma, itulah hukuman kedua untukku. Saat itu, aku berharap akulah yang berada di posisimu. Dan ketika kamu sadar tapi tidak mengingatku, itu juga hukuman untukmu. Lalu hukuman apa lagi yang ingin kamu berikan padaku? Apa semua itu belum cukup? Mas, aku minta maaf, ucap Bintang sambil mencoba menyentuh tangan Rangga, tapi ditepis dengan kasar oleh Rangga. Aku kecewa padamu. Rangga mengucapkan kata-kata itu penuh penekanan. Rangga, Bintang hanya... Tatapan Rangga membuat Juan bungkam. Rangga menatap istri dan kakak iparnya itu bergantian. Kemudian dengan keadaan emosi, dia meninggalkan rumahnya. Kontrak pernikahan
Bab 94. Mas Rangga, kita harus bicara. Mas, Bintang mencoba untuk mengejar suaminya itu, namun usahanya sia-sia. Rangga sudah mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Tenanglah Bintang, Rangga pasti akan pulang setelah emosinya reda. Juan berusaha menenangkan adik iparnya itu. Ada apa ini? Tanya Mia yang baru saja keluar dari kamarnya. Juan, ada apa yang terjadi dengan Bintang? Tanya Rati yang juga keluar dari kamarnya. Mia dan Rati sangat mengkhawatirkan Bintang. Juan menceritakan semuanya kepada Rati dan juga Mia. Rati dan Mia sangat bahagia ketika mendengar ingatan Bintang sudah kembali. Jangan khawatir Bintang, Mama yakin Rangga akan kembali ketika amarahnya reda. Dia itu sangat mencintai kamu, jadi mana mungkin dia betah lama-lama marah sama kamu, kata Mia. Mommy, ada apa? Mika dan Tama juga ikut terbangun. Mereka berjalan mendekati mominya. Sayang, maafin Mommy ya, karena Mommy sempat lupa sama kalian, ucap Bintang sembari memeluk kedua anaknya. Apa Mommy sudah tidak sakit lagi? Mommy udah beneran ingat sama kami. Mommy gak akan lupa sama Tama dan Mika lagi kan? Tanya dua anak kembar itu bergantian. Bintang mengangguk. Mommy akan selalu ingat sama anak-anak Mommy, jawab Bintang. Kami sayang sama Mommy, ucap keduanya. Mommy juga sayang sama kalian. Bintang mencium wajah kedua anaknya bergantian. Bintang, lebih baik kamu temani anak-anakmu main dulu, Gi. Kamu tidak perlu pikirkan Rangga. Dia hanya butuh waktu untuk sendiri, kata Mia lagi. Akhirnya Bintang menemani anak-anaknya bermain di ruang tengah. Rangga sudah pergi sejak siang tadi dan hingga hari sudah beranjak malam masih belum juga ada kabar darinya. Bintang mengambil HP miliknya dan mencoba menghubungi Rangga. Dan seperti sebelumnya, lagi-lagi sang operator yang menjawabnya. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Silakan hubungi setelah beberapa saat lagi. Kamu kemana sih, Mas? Aku sangat mengkhawatirkanmu, gumam Bintang. Bintang meletakkan ponsel miliknya di atas nakas. Mommy kenapa? Tanya Mika yang baru saja terbangun dari tidurnya. Bintang mendekati putri kecilnya itu. Mommy ganggu Mika tidur ya? Maafin Mommy ya sayang. Bintang memeluk putrinya itu. Mommy mikirin Dedi ya? Tanya Mika. Bintang menatap mata putri kecilnya itu, kemudian mengangguk. Dedi juga pasti mikirin Mommy. Karena waktu Mommy sakit, Mika sering lihat Dedi liatin foto Mommy. Bahkan, Mika pernah lihat Dedi nangis, kata Mika. Benarkah? Tanya Bintang. Iya, tapi ini rahasia ya. Soalnya, Dedi nggak tahu kalau Mika lihat Dedi nangis, jawab Mika lagi. Jika cintamu begitu besar untukku, kenapa kamu tidak bisa maafin aku, Mas? Batin Bintang. Mika sayang, sekarang tidur lagi yuk. Ini masih malam. Besok pagi kan Mika harus sekolah. Jangan sampai bangun kesiangan ya, oke? Tapi bolehkah Mika minta dibacain dongeng sama Mommy? Tanya Mika. Tentu saja sayang. Mika mau Mommy bacain buku cerita apa? Tanya Bintang. Cinderella. Tama juga mau dibacain cerita Hook? Pinta Tama yang baru saja bangun. Tama, kamu terbangun karena Mommy dan Mika berisik ya? Tidak, tapi Tama pengen dipeluk sama Dedi. Biasanya kalau Tama tidur, Dedi akan memeluk Tama. Sejak bayi, Tama memang sangat dekat dengan Dedinya. Anak itu baru akan tidur jika sudah dipeluk sama Dedinya. Sekarang, Mommy yang akan peluk Tama. Tama bobok lagi ya? Bintang tidur di tengah-tengah di antara kedua anak kembarnya sambil membacakan dongeng kesukaan mereka. Karena terlalu lelah, Bintang akhirnya juga ketiduran.
Malam itu, Bintang bermimpi melihat suaminya pulang. Dia melihat Rangga tidur di sebelah Tama sambil menepuk bokong anaknya itu pelan seperti yang biasa dia lakukan. Bahkan, dia merasa kalau suaminya itu mengecup keningnya cukup lama. "Mas, aku sangat mencintaimu," kata Bintang di dalam mimpinya. Dia juga merasa kalau suaminya itu mencium bibirnya sekilas. "Aku juga mencintaimu," kata Rangga sebelum akhirnya samar-samar dia melihat Rangga keluar dari kamarnya. Jam 5 pagi, Bintang bangun dari tidurnya. Dia ingat kalau semalam suaminya itu pulang. Bintang segera bangkit dari tidurnya dan mencari keberadaan suaminya. "Ma, apa semalam Mas Rangga pulang?" tanya Bintang kepada mertuanya yang sedang berada di dapur membantu Mbok Ju menyiapkan sarapan. Bintang mengambil pisau dan membantu mertuanya itu mengiris bawang. "Maaf sayang, mungkin kamu berharap Rangga pulang, tapi sayangnya tidak. Sampai sekarang dia belum pulang," jawab sang mertua. Mia menatap menantunya itu. Dia tahu kalau menantunya saat ini sedang sangat sedih. Mia menghampiri menantunya dan menyuruhnya untuk duduk. "Bintang, kamu jangan sedih ya sayang. Rangga pasti akan segera pulang." "Iya, Ma. Bintang berharap Mas Rangga akan secepatnya pulang. Kamu duduk saja, biar Mama dan Mbok Jum yang menyelesaikan ini," suruh ibu mertuanya. "Iya, Ma. Oh iya, nanti malam ada resepsi pernikahan anak teman Mama. Kamu temenin Mama ke sana ya. Soalnya sudah lama teman Mama ingin mengenal menantu Mama." "Iya, Ma," jawab Bintang tidak bersemangat. Tadinya mereka juga ingin bertemu sama Rangga. Tapi sepertinya hal itu tidak mungkin. Karena sampai sekarang telepon milik Rangga belum bisa dihubungi. Mia menghela nafasnya. "Bintang ke kamar dulu ya, Ma. Mau bangunin anak-anak buat mandi," pamit Bintang kepada mertuanya. "Iya, sayang." Mia menatap menantunya penuh arti. Bintang sudah berada di dalam kamar anak-anaknya. Dia mengambil ponsel miliknya untuk kembali menelepon suaminya. Tapi lagi-lagi operator yang menjawab panggilannya. "Kamu kemana sih, Mas? Kenapa teleponmu juga tidak aktif?" Bintang kembali meletakkan ponselnya di atas nakas. "Tama, Mika, bangun sayang. Saatnya kalian mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah." Bintang membangunkan kedua anaknya. Tama dan Mika bangun sambil mengucek matanya. "Mom, semalam Tama bermimpi kalau Dedi pulang dan tidur di sebelah Tama. Apa semalam Dedi beneran pulang, Mom?" tanya Tama. Bintang kembali bersedih mendengar pertanyaan anaknya. Tanpa dia sadari, air matanya sudah membasahi kedua pipinya. Tiba-tiba kedua anaknya itu memeluknya. "Momi jangan sedih. Dedi pasti akan segera pulang," kata Mika sambil mengusap air mata mominya. "Iya, Mom. Dedi kan sayang sama kita." Kini giliran Tama yang berbicara. "Iya, Momi tidak akan sedih lagi kok. Kalian benar kalau Dedi pasti akan pulang. Dedi kan sayang sama Tama dan Mika. Kalian berdua adalah kesayangan Dedi." "Momi juga kesayangan Dedi," kata Mika dan Tama bersamaan. "Iya, Momi juga kesayangannya Dedi," kata Bintang lirik. "Ayo, sekarang saatnya kalian mandi," suruh Bintang. "Oke, Bos," jawab keduanya bersamaan dengan gerakan tangan yang memberi hormat. Keduanya kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Bintang tersenyum melihat tingkah anak kembarnya itu. Saat ini, yang bisa menghibur hatinya adalah anak-anaknya itu. Dia begitu bersyukur bisa mendapatkan keduanya. Kontrak pernikahan bab 95. Bintang dan kedua anaknya berjalan menuruni tangga menuju ruang makan. Di sana sudah menunggu ibu dan mertuanya. "Pagi cucu-cucu Grandma," sapa Mia kepada kedua cucunya. "Pagi Grandma, pagi Nenek," sapa keduanya.
Wah, cucu-cucu nenek sudah ganteng dan juga cantik ya. Pasti sudah siap ke sekolah. Pasti dong, Nek, jawab keduanya lagi. Ayo sayang, sekarang kalian sarapan dulu, suruh Bintang. Tama mau makan sendiri, Mom. Dedi bilang Tama sudah besar, jadi harus bisa makan sendiri. Bintang menatap anak laki-lakinya itu heran. Memang kapan Dedi bilang begitu sama Tama? Tanya Bintang. Tama menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dalam mimpi, Mom, jawab Tama. Momi kira Tama beneran ngobrol sama Dedi, kata Bintang. Tama bernafas lega. Bintang mengambilkan piring yang berisi nasi dan lauknya untuk Tama dan juga Mika. Hari ini mereka berinisiatif makan sendiri tanpa disuapi mominya. Walau sedikit berantakan, Bintang bangga karena anak-anaknya sudah belajar mandiri. Ayo kita berangkat, biar momi antar, kata Bintang setelah mereka selesai sarapan. Let's go, Momi, jawab keduanya bersemangat. Bintang tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah kedua anaknya. Setelah mengantar anaknya, Bintang ke kantor suaminya. Tapi suaminya itu juga tidak ada di sana. Bahkan, Nando bilang kalau Rangga tidak datang ke kantor sejak kemarin. Malam harinya, Bintang begitu malas saat mertuanya itu mengajaknya ke tempat resepsi pernikahan anak temannya. Tapi demi menghormati mama mertuanya, akhirnya dia bersedia ikut. Sayang, kenapa kamu tidak memakai gaun yang mama kasih? Kenapa kamu malah pakai gaun ini? Gaun ini kan sudah pernah kamu pakai saat kamu menemani Rangga ke pesta perusahaan 3 bulan yang lalu, protes Mia. Tapi, Ma, kamu pakai ini saja ya. Mama membelinya tadi siang khusus untuk kamu. Jangan mempermalukan Mama, oke? Mia menyuruh menantunya itu memakai gaun pemberiannya. Bintang benar-benar malas harus menghadiri pesta resepsi pernikahan tanpa Rangga. Hatinya sampai sekarang masih belum tenang, apalagi Rangga belum juga menghubunginya. Bintang masuk ke dalam kamar untuk mengganti gaun yang dia pakai dengan gaun pemberian mertuanya. Tidak lama kemudian, Bintang keluar dari dalam kamarnya. Dia terlihat sangat elegan dengan gaun pemberian mertuanya. Gaun berwarna biru dongker dengan panjang menutupi mata kaki dan dengan sedikit lengan itu membuat Bintang semakin terlihat sempurna. Ayo kita berangkat sekarang, ajak Mia. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Bintang. Ibumu sudah menemani mereka, jadi jangan khawatir, jawab Mia. Bintang dan Mia segera menuju ke lokasi resepsi dengan diantar oleh Pak Mun. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah hotel bintang 5. Mereka segera turun dan masuk ke dalam hotel tersebut. Masuklah duluan, Mama mau ke toilet sebentar, suruh Mia kemudian pergi meninggalkan Bintang. Bintang berjalan memasuki ballroom tempat resepsi itu dilaksanakan. Dia begitu heran karena tempat resepsi itu gelap. Apa benar ini tempatnya? Bintang terkejut saat sebuah lampu sorot mengikuti langkahnya. Dan lebih terkejut lagi saat melihat sosok pria yang dia rindukan ada di depan matanya. Iya, dialah Rangga. Rangga duduk di sebuah kursi sambil memegang gitar. Dia mulai memetik gitar tersebut dan menyanyikan sebuah lagu. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu.
bernyanyi, sebuah video diputar di layar. Video perjalanan cinta mereka, dari menikah hingga Bintang melahirkan kedua anak kembarnya. Begitu selesai bernyanyi, Rangga meletakkan gitarnya dan mengambil buket bunga yang sudah dia siapkan. Dia berjalan menghampiri istrinya yang masih menangis karena terharu mendengar lagu yang dia bawakan itu. Bintang, kamu bukan hanya istri bagiku. Kamu adalah cahaya yang menerangi hidupku. Kamulah orang yang melengkapi segala kekuranganku. Kamulah orang yang membuat hidupku lebih berwarna. Terima kasih untuk cintamu selama ini. Semoga selamanya kamu akan tetap di sisiku dan mencintaiku. Happy anniversary yang ke-4 tahun. I love you. Rangga berlutut sambil memberikan bunga dan sebuah kotak kecil kepada Bintang. Bintang menerima bunga dan kotak itu. Kemudian dia menyuruh suaminya itu berdiri. Bintang memeluk suaminya itu sambil memukul dada suaminya. Aku kira kamu benar-benar marah padaku. Kamu benar-benar jahat, Mas. Sayang, maafkan aku. Mana mungkin aku bisa marah padamu? Aku sangat senang saat tahu ingatanmu sudah kembali. Tapi, karena aku sedang menyiapkan kejutan untukmu, makanya aku pura-pura marah, ucap Rangga. Aku tidak tahu kalau ternyata suamiku bisa bermain gitar dan bernyanyi. Apalagi suaranya begitu merdu, puji Bintang. Rangga menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebenarnya aku tidak begitu pede, tapi demi memberi kejutan untukmu, aku belajar main gitar, jawab Rangga. Mommy, Daddy, panggil Tama dan Mika. Kedua anak itu berlari menghampiri kedua orang tuanya. Sayang, Rangga menggendong kedua anaknya itu. Daddy, kami hebat kan karena tidak memberitahu Mommy? Kata Tama membanggakan dirinya sendiri. Iya, kalian hebat, puji Rangga. Jadi anak-anak Mommy bersekongkol dengan Daddy ya? Peace, Mom, jawab Mika sambil mengacungkan jari telunjuknya dan jari tengahnya membentuk huruf V. Happy anniversary sahabatku. Semoga kalian selamanya saling mencintai dan melengkapi, ucap Ana. Happy anniversary ya, Bi. Semoga kalian selalu bahagia, ucap Dewi. Nando, kau benar-benar ya, kata Bintang. Kamu dilarang memukul suamiku, cegah Dewi sambil memeluk lengan Nando. Happy anniversary ya sayang, Mama doakan semoga kalian selalu bahagia, ucap Mia. Terima kasih ya, Ma. Happy anniversary ya, Nak. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Kini giliran Rati yang memberi ucapan. Terima kasih ya, Bu. Happy anniversary adik ipar, ucap Juan. Kak Juan tahu soal ini? Tentu saja. Kalian semua memang hebat dalam bersekongkol. Malam itu, semua orang bersenang-senang dan terlihat bahagia.